Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadata sidqin wa haqq syahadatan la raiba fiha wa la syak. Allahumma inna nas'aluka an taj'alaha akhira kalimatin nalfidhu 'inda al-mamat wa kalimatan tunjina biha min 'adzabi yaumil hisab. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة. أما بعد. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan limpahan nikmatnya kepada kita semuanya sehingga kita bisa melaksanakan salat maghrib berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita, menjaga kita dan melipat gandakan amal-amal kebaikan kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita sampaikan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'it tabi'in dan seluruh pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Hadirin hadirat rahimakumullah, pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas tentang hakikat keimanan dan juga hal-hal yang bisa menambah iman, mengurangi iman. Maka pada malam hari ini insyaallah kita akan membahas tentang alamatul iman, tanda-tanda keimanan seseorang, tanda-tanda yang bisa kelihatan lewat amal perbuatannya, lewat gerakannya, meskipun sebenarnya iman itu ada di hati. Iman itu aslinya nggak kelihatan, dia ada di hati, tetapi bisa dilihat melalui tanda-tandanya, melalui perbuatannya, melalui sikap-sikapnya, melalui pendiriannya dan lain sebagainya, yang itu bisa diartikan itu adalah bagian daripada tanda keimanan yang menunjukkan bahwa orang itu masih punya iman, yang menunjukkan imannya lemah atau kuat. Nah, ini semua merupakan disebut sebagai alamatul iman, tanda-tanda iman. Jemaah rahimakumullah, para ulama telah mengumpulkan banyak sekali tanda-tanda pada diri seseorang yang itu bisa diartikan bahwa itu adalah merupakan tanda-tanda iman. Di antara yang disebut oleh para ulama, yang pertama adalah ayyakunallah wa rasuluhu ahabbu ilal insani min kulli syai'. Maka di antara tanda iman bahwa orang itu punya iman, bahkan tanda bahwa dia itu sangat kuat imannya adalah ketika seseorang itu mencintai Allah dan Rasulnya melebihi dari segala-galanya. Ketika orang itu terlihat dari sikapnya, dari perbuatannya menunjukkan bahwa Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari siapapun, Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari apapun, maka itu adalah merupakan salah satu tanda
salah satu bukti bahwa orang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan itu merupakan tanda kuatnya iman seseorang. Tanda kuatnya iman seseorang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadisnya, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman, ay yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, wa ay yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, wa ay yakraha an ya'uda ilal kufri kama yakrahu an yulqa finnar." Jamaah hafizakumullah, ini hadis yang sangat terkenal, hadis yang menjelaskan tentang tanda-tanda iman dan sekaligus cara bagaimana kita bisa merasakan nikmatnya iman. Cara kita bisa merasakan nikmatnya iman. Jemaah hafizakumullah, bahwa iman itu ada rasanya. Iman itu ada kenikmatannya. Iman itu ada rasa manisnya. Itulah yang halawatul iman, nikmatnya iman, manisnya iman. Dan tentunya tidak akan bisa merasakan nikmat itu kecuali orang-orang yang sudah merasakannya. Bagaimana rasanya iman itu, bagaimana nikmatnya iman itu. Maka ketika orang itu sudah merasakan nikmatnya iman itu, dia akan ingin terus merasakannya, ingin terus mendapatkan itu, gak mau keluar atau gak mau lepas dari itu, karena begitu nikmatnya, begitu lezatnya iman tersebut. Nah, jemaah rahimakumullah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun", ada tiga hal. Ada tiga hal. Thalathun, ada tiga hal, ya, man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman. Barang siapa yang memiliki tiga hal tersebut, maka dia bisa merasakan manisnya iman, lezatnya iman, ya, bisa merasakan lezatnya iman, nikmatnya iman, manisnya iman. Apa itu tiga itu? Yang pertama, ayyakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, yaitu apa? Itu Allah dan Rasulnya lebih dicintai dari yang lain-lainnya. Allah dan Rasulnya lebih dicintai dari yang lain-lainnya. Apa hubungannya kita mencintai Allah, mencintai Rasul itu bisa merasakan nikmatnya iman? Jamaah hafizakumullah, ketahuilah bahwa orang ketika mencintai, maka melaksanakan apapun untuk yang kita cintai itu terasa lezat, terasa nikmat, ya. Jadi kalau kita sudah mencintai sesuatu, mencintai seseorang, apalagi mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ketika melaksanakan apapun yang diperintah oleh Allah itu nikmat. Kenapa? Kita melakukan perintah yang kita cintai, zat yang paling kita cintai, sehingga apapun yang Allah perintahkan kepada kita, maka kita senang melaksanakannya, kita rasanya nyaman melaksanakannya. Bahkan kalau kita gak melaksanakannya, kita merasa sedih, kita merasa bersalah, kita merasa berdosa. Tapi ketika kita melaksanakan, kita berbahagia, senang, lezat, nikmat. Itulah yang bisa dirasakan oleh orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Apalagi Allah dan Rasul itu yang paling dicintai, yang paling dicintai melebihi dari semuanya. Jemaah hafizakumullah, itulah rahasianya kenapa dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika beribadah kepada Allah sampai kakinya bengkak pun terasa nikmat, terasa lezat, terasa nikmat, terasa lezat. Kenapa? Ketika beliau beribadah kepada Allah itu merasa kenikmatan, maka gak pernah bosan. Itulah kenapa banyak orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran karena dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, nikmat rasanya membaca Quran, nikmat. Itu yang dirasakan oleh orang-orang yang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Nah, jemaah rahimakumullah, maka kemudian kalau kita melakukan ibadah tapi kita tidak merasakan lezatnya, nikmatnya, berarti ada sesuatu dalam diri kita belum cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sholat tapi kita merasa tidak nyaman, kita merasa ingin cepat selesai, gak ingin lama-lama, maka itu tandanya bahwa cinta kita kurang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita malas membaca Al-Quran, itu tandanya bahwa kita kurang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak suka melaksanakan sunnah Rasulullah SAW, artinya kita kurang cinta kepada Rasulullah SAW. Karena kalau kita cinta sama Rasulullah, terasa nikmat. Melakukan sunnah Rasul, nikmat rasanya, lezat rasanya. Maka jemaah rahimakumullah, maka inilah ketika kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, itu akan merasakan nikmatnya iman ini. Jemaah rahimakumullah, seorang suami cinta kepada istrinya, maka dia melaksanakan apa saja demi kesenangan istrinya, kan begitu kan? Seorang bapak cinta kepada anak-anaknya, dia melakukan apa saja untuk anak-anaknya, dan dia senang melaksanakan itu semuanya. Kerja, berangkat pagi, pulang malam, masih nikmat aja dilaksanakan, terasa happy aja. Kenapa? Karena dia tahu bahwa ini adalah untuk yang dia cintai. Nah, begitu pula jemaah rahimakumullah, ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mencintai Allah dan Rasulnya, maka semuanya akan terasa nikmat. Itulah yang kata Rasulullah, bahwa orang yang mencintai Allah, orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka semuanya akan terasa nikmat. Semua yang diperintah oleh Allah itu terasa nikmat. Inilah yang dirasakan oleh para anbiya ketika mereka berjuang fisabilillah, berjuang mendekatkan Allah, meskipun dihina, meskipun dicerca, meskipun disakiti, disiksa, terasa nikmat semua itu. Kenapa? Semuanya demi Allah Subhanahu wa taala, demi Allah yang dia cintai. Itulah kenapa Nabi Ibrahim sanggup menyembelih anaknya, karena itu permintaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa Ismail sanggup disembelih, karena Allah Subhanahu wa taala. Semua ketika karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan terasa nikmat. Maka jemaah hafizakumullah, kata Rasulullah SAW bahwa ini ketika orang itu bisa mencintai Allah, mencintai Rasulullah melebihi segala-galanya, maka akan bisa merasakan lezatnya iman, nikmatnya iman, dan ini sekaligus merupakan tanda-tanda orang itu kuat imannya. Tanda-tanda bahwa orang itu kuat imannya kuat. Jemaah rahimakumullah, ini diantara yang pertama yang menyebabkan orang bisa merasakan nikmatnya iman. Yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Tidaklah mencintai seseorang kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dia cinta kepada seorang, itu karena Allah, bukan karena yang lain. Bukan karena dia kaya, bukan karena dia tampan, dia cantik, bukan karena dia yang lain-lain, bukan, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Maka saya mencintai si fulan karena dia dicintai oleh Allah, maka saya mencintainya. Karena dia seorang mukmin yang soleh, maka saya mencintainya. Jadi cintanya karena itu, karena Allah Subhanahu wa taala. Dan karena Allah menyuruh kita untuk mencintai saudara-saudara kita. Seorang suami mencintai istrinya pun karena Allah. Saya mencintai istri saya karena ini perintah Allah untuk mencintainya, bukan semata-mata syahwat kita, bukan, tapi karena Allah, ini amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya mencintai anak-anak saya karena apa? Ini perintah Allah Subhanahu, amanah Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang didasari itu. Sehingga
apapun yang terjadi pada istri kita, pada anak kita, semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ada kekurangannya, tetap kita cintai. Kenapa? Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita mencintai sama saudara kita karena Allah Subhanahu wa taala. Bagian dari hak sesama kaum muslimin untuk saling mencintai. Jadi karena Allah, bukan karena ada tujuan-tujuan yang lain. Nah, jemaah rahimakumullah, kalau kita mencintai orang lain karena Allah, itu nikmat rasanya, tidak akan kecewa. Tapi kalau orang itu mencintai orang lain karena ada unsur yang lain, sering kecewa. Saya mencintai dia karena misalnya karena dia kaya, berharap mendapatkan hartanya, gak dapat harta juga, kecewa, ya kan? Kita mencintai istri kita karena kecantikannya, lama-lama hilang kecantikannya, kecewa nanti, ya kan? Dan lain sebagainya. Kalau kita cinta kepada mereka karena selain Allah Subhanahu wa taala, akan banyak muncul kekecewaan. Tapi kalau karena Allah Subhanahu wa taala, kita gak pernah kecewa, bahkan kita merasakan nikmatnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Terasa nikmat semuanya tanpa ada kekecewaan, ya, karena semua itu karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, jamaah rahimakumullah, ayyakraha an ya'uda ilal kufri kama yakrahu an yulqa finnar. Yang ketiga adalah benci kepada kekufuran, benci kepada kekufuran, benci kepada kemaksiatan, seperti bencinya kalau dilempar ke dalam api neraka. Benci kepada kekufuran, benci pada kemaksiatan, seperti benci kalau dilempar ke dalam api neraka. Nah, jamaah rahimakumullah, ketika kita gak suka kemaksiatan karena ingat itu adalah neraka, maka kita akan bisa merasakan nikmatnya iman, sehingga ketika meninggalkan semua kemaksiatan itu terasa nikmat. Justru ketika melakukan dosa terasa berat, terasa sakit, tapi ketika kita bisa berhasil meninggalkan kemaksiatan, terasa nikmat. Dan itu juga bagian daripada tanda-tanda iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, benci kepada kemaksiatan, benci kepada kekufuran. Tanda-tanda dari iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimakumullah, maka dulu banyak kisah-kisah, ya, orang-orang yang diajak untuk berbuat dosa, tapi dia akhirnya tidak mau karena dia ingat dengan neraka. Ada misalnya kisah seorang ahli agama, ya, seorang ahli agama yang tinggal di pinggiran hutan. Dia ini zaman dahulu, zamannya Bani Israel, sebelum Rasulullah menjadi nabi. Pada zamannya Bani Israel atau kaumnya Nabi Musa alaihissalam, ada seorang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, hidupnya di pinggir hutan. Dia punya gubuk kecil situ, ya, dan sehari-hari adalah ibadah kepada Allah saja. Dia menyingkir dari dunia, hanya beribadah kepada Allah. Itu pada masa itu. Nah, suatu ketika ada seorang gadis tersesat. Gadis tersesat sudah sore menjelang malam. Gak mungkin dia pulang karena sudah mulai gelap. Dan di situ banyak jurang-jurang, banyak juga hewan-hewan berbisa. Maka mau gak mau dia menampung gadis tersebut. Mau gak mau wanita ini harus nginep di gubuk tersebut. Dan itu gubuknya gak besar, kecil gubuknya. Karena demi keselamatan, maka sang ini ahli agama ini, ahli ibadah ini, dia menerima untuk nginep di gubuk tersebut. Tapi masalahnya, rahimakumullah, mereka hanya berduaan. Mereka berduaan di pinggir hutan,
kemudian tidak ada orang lain, sepi. Maka jemaah rahimakumullah, ketika dua orang laki perempuan yang bukan mahram berduaan, maka pasti ada setan yang ketiganya. Maka jemaah rahimakumullah, maka terjadi waktu itu dalam dirinya bergejolak yang luar biasa. Namanya laki perempuan di pinggir hutan, malam-malam, hujan dan sebagainya, maka timbullah syahwatnya waktu itu. Tapi jemaah rahimakumullah, karena dia adalah ahli ibadah, orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, dia takut dengan berbuat dosa. Dia ingat neraka. Dia ingat neraka. Maka karena dia takut neraka, maka terus bertahan. Kalau keluar kubur gak mungkin karena kondisi hujan, ya, dan banyak binatang yang buas, gak mungkin keluar, harus dalam kubur tersebut. Tapi dalam kubur itu dia bergejolak jiwanya, dan itu terjadi pada lelaki tersebut dan juga pada gadis juga. Jemaah rahimakumullah, apa terjadi kemudian? Sampai akhirnya ahli ibadah ini gak sanggup menahan, gak sanggup menahan gejolaknya tersebut. Apa yang dilakukan? Dia ingat ini neraka kalau sampai melakukan berzinahan. Maka apa yang dilakukan jemaah rahimakumullah? Dia bakar jari-jarinya, dia bakar ibu jarinya. Supaya apa? Merasakan panasnya neraka seperti apa sebelum dia melakukan dosa tersebut. Maka dibakarlah tangannya sampai dia merasakan sakit, sampai hilang syahwatnya karena menahan sakit. Terus dibakar sampai kosong, sampai hilang rasa syahwatnya, hilang. Dan memang betul, ketika terbakar maka hilang syahwatnya, menurun, sementara aman. Tapi lama-kelamaan setelah tangannya dingin, muncul lagi syahwatnya, begitu dia muncul syahwatnya lagi, dibakar telunjuknya. Terus begitu sampai menjelang pagi, 5 ini terbakar semuanya. Kenapa jemaah rahimakumullah? Karena takut neraka. Jadi ingat neraka ketika dia melakukan dosa. Nah, jemaah rahimakumullah, inilah sikap ya, bahwa cinta benci kepada kemaksiatan seperti bencinya dia kepada api neraka, sehingga terjaga dirinya sampai pagi. Kemudian sudah terang, maka pada suruh segera pulang, segera pergi dari kubur tersebut, karena kalau enggak maka nanti akan khawatir, ya, semuanya ini akan terbakar jari-jarinya, gitu ya. Nah, rahimakumullah, jadi ini pertama ya, bahwa cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah adalah merupakan tanda-tanda iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang ketika beriman kepada Allah, maka harus punya cinta itu kepada Allah dan Rasulnya, bahkan melebihi dari cinta-cinta yang lain. Jemaah rahimakumullah, maka misalnya dulu para sahabat Rasul, mereka sanggup untuk mengorbankan dirinya demi Rasulullah SAW. Ini juga merupakan tanda-tanda cinta mereka kepada Rasulullah SAW lebih besar daripada diri mereka sendiri. Ketika perang Uhud misalnya, di mana waktu itu Rasulullah terdesak oleh musuh dalam perang Uhud tersebut, ada seorang wanita namanya Ummu Imarah. Ummu adalah bertugas untuk memberikan minuman kepada para prajurit dan mengobati yang terluka. Namun ketika Rasulullah terdesak dan orang-orang kafir mau membunuh Rasulullah SAW, maka dia meletakkan tempat-tempat airnya, langsung mengambil tombak, mengambil pedang, ikut membela Rasulullah SAW sampai dia banyak terluka. Itu Ummu Imarah dalam perang Uhud misalnya, menanda bahwa dia lebih cinta pada Rasulullah ketimbang diri sendiri. Ada namanya Abu Dujana, itu memberikan pundaknya, memberikan punggungnya itu untuk Rasulullah SAW. Ketika ada
panah menuju Rasulullah, langsung Rasul dipeluk punggungnya kena panah. Terus begitu ada pedang yang Rasulullah langsung ditahan dengan punggungnya oleh Abu Dujana, sehingga dia juga terluka luar biasa. Termasuk yang lain-lainnya pun seperti itu, membela Rasulullah SAW, menunjukkan bahwa dia lebih mencintai Rasulullah daripada dirinya sendiri. Jemaah rahimakumullah, inilah dan mereka mencintai Rasulullah melebihi cinta mereka kepada diri mereka sendiri. Jemaah rahimakumullah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, ya Rasulullah, ya Rasulullah, engkau adalah orang yang paling aku cintai Rasulullah, melebihi orang lain ya Rasulullah. Aku mencintaimu melebihi cintaku kepada orang lain ya Rasulullah. Cintaku kepadamu ya Rasulullah sama dengan cintaku kepada diriku ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah waktu itu? La ya Umar, belum wahai Umar, tidak wahai Umar, sampai kamu mencintai aku melebihi cintamu kepada dirimu sendiri. Lalu Umar menata hatinya kembali, sampai dia bisa merasakan bahwa Umar lebih mencintai Rasulullah ketimbang dirinya sendiri. Itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar orang yang sangat tegas, sangat terus terang. Apa yang ada di hatinya itu diungkapkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan dia menyatakan seperti itu, sampai aku kemudian merasakan aku lebih mencintai Rasulullah ketimbang diriku sendiri. Nah, ini sama rahimakumullah, ini merupakan tanda-tanda seseorang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah rahimakumullah, itu yang pertama ya, mencintai Allah lebih dari segala-galanya, mencintai Rasulullah lebih dari makhluk-makhluk yang lainnya. Yang kedua jemaah rahimakumullah, di antara tanda-tanda iman adalah al-istijabah li awamirillahi wa rasulih, menyambut terhadap perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Ketika ada perintah maka siap melaksanakannya. Itu tanda-tanda orang beriman, min alamatil iman, bahkan itu tanda kuatnya iman seseorang. Ketika ada perintah Allah maka siap melaksanakannya, siap mengerjakannya. Apapun perintah Allah maka siap untuk dikerjakan. Itulah tanda-tanda iman ada dalam hati kita, ya. Maka jemaah rahimakumullah, kata Allah berfirman dalam surah An-Nur ya, innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi yahkum bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya jawaban orang-orang beriman ketika dipanggil kepada Allah dan kepada Rasulnya untuk berhukum, ya, liyahkuma bainahum, untuk berhukum untuk menjadi hukum di antara mereka semuanya, ayyaqulu sami'na wa ata'na, mereka akan mengatakan sami'na wa ata'na, mereka mengatakan kami mendengar, kami mentaati. Ulaika muflihun, mereka orang-orang yang beruntung. Jemaah rahimakumullah, maka di antara tanda orang beriman adalah bersegera melaksanakan perintah Allah. Istijabah fauriyah. Ya, istijabah fauriyah, dia segera melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jemaah hafizakumullah, maka apapun perintah Allah, maka kita berusaha untuk melaksanakannya. Apa ini perintah Allah yang belum saya laksanakan, saya berusaha melaksanakan itu. Dulu ada seorang sahabat Rasul, ketika ada perintah untuk infak sedekah, ada salah seorang sahabat yang waktu itu dalam kondisi nggak punya harta, sedih karena nggak bisa memberikan infak atau sedekah, yang mana ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilakukan jemaah rahimakumullah? Dia pergi, ya, ke hutan mencari kayu-kayu, ya,
dia kumpulkan lalu dijual, sampai akhirnya dia mendapatkan uang, lalu kemudian diinfakkan, disedekahkan. Jadi itu bukan untuk makan, bukan. Dia cari uang itu bukan untuk makan, tapi untuk diinfakkan. Kenapa? Karena dia belum melaksanakan sedekah atau infak tersebut. Maka dia rela melakukan pekerjaan yang berat, ya, yang itu bukan pekerjaan dia, demi untuk bisa infak, bisa sedekah. Nah, jemaah rahimakumullah. Jadi begitulah orang beriman seperti itu. Jadi dia ketika ada perintah Allah maka bersegera untuk melaksanakan perintah tersebut. Maka kemudian perlu kita list apa saja yang belum kita laksanakan ini. Apa perintah Allah yang belum pernah kita laksanakan? Kita list itu. Kita coba untuk bisa melaksanakannya. Nah, gitu ya. Ya, gitu ya. Itu penting seperti itu karena kita ingin melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada perintah Allah yang kita belum bisa melaksanakannya. Kita upayakan semaksimal mungkin supaya kita bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, rahimakumullah, maka di antara tanda iman itu adalah kita semangat, ya, untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala atau perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah rahimakumullah, maka lihatlah ada salah seorang sahabat, ya. Ada salah seorang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ini belum tahu hukum memakai cincin emas. Laki-laki dalam Islam tidak boleh memakai cincin emas atau tidak boleh memakai emas apapun bentuknya, apakah cincin, apakah kalung atau apa saja. Lelaki tidak boleh memakai emas. Nah, ada salah satu sahabat Rasul, dia nggak ngerti, belum tahu hukum memakai emas ini. Maka waktu itu dia, karena ini hukum jahiliyah, maka dia masih memakai cincin emas di jarinya. Kemudian Rasulullah SAW melihat orang tersebut. Kata Rasulullah SAW, apa itu yang di jarimu tersebut? Kata dia, ini biasa cincin ya Rasulullah, gitu, emas. Apa kata Rasulullah SAW? Kata Rasulullah SAW, ya'mudu ahadukum ila jamratin min narin fatrahuha sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maukah kamu emas itu nanti akan berubah menjadi api membakar kamu? Kalau enggak kamu lepas itu nanti bisa membakar kamu nanti di neraka. Jemaah rahimakumullah, setelah itu Rasulullah megang tangannya lalu diambil cincinnya itu, lalu Rasulullah lempar ke tanah sebagai bukti bahwa itu nggak boleh dipakai, sebagai tanda bahwa itu nggak boleh dipakai oleh seorang laki-laki. Ya, emas nggak boleh dipakai laki, apakah cincin, apakah kalung, apakah anting, apalagi ya, apakah sabuk, bahkan pulpen emas pun nggak boleh. Seorang laki-laki nggak boleh berhias dengan emas, nggak boleh. Ya. Nah, maka ketika Rasulullah mengambil cincin lalu dilempar ke tanah itu, tandanya bahwa itu nggak boleh dipakai oleh seorang laki-laki. Lalu Rasulullah kemudian pergi. Maka sahabat ini waktu itu ada temannya, kata temannya, khud khatamak intafi bihi, ambillah itu cincinmu itu, ambil, gunakan untuk yang lain, jangan dipakai, kata temannya. Ya, kan Rasul kan melarang apa? Memakainya. Rasul ambil, langsung lempar ke tanah supaya ingat bahwa itu nggak boleh dipakai. Bukan berarti nggak boleh dimiliki, punya nggak apa-apa, tapi nggak boleh memakainya. Dan punya dikasih ke istri boleh, istri pakai boleh, tapi kita laki-laki nggak boleh memakainya. Nah, maka temannya mengatakan, khud khatamak intafi bihi, ambil tuh cincinmu, gunakan untuk yang lain. Apa jawaban sahabat ini? Dia mengatakan, la
wallahi la akhuduhu abadan wa qad tarahahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat sahabat ini luar biasa. Kata sahabatnya, ambil itu emas kamu itu. Kata, enggak, demi Allah saya mau ngambil itu. Demi Allah saya enggak mau ngambil sesuatu yang telah dilempar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah saya enggak mau ngambil. Itu emas lumayan, itu emas itu. Ya, lumayan itu emas itu. Tapi karena Rasulullah melemparnya, enggak mau ngambil saya. Ya, saya enggak mau ngambil apa yang telah dilempar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggak mau saya. Padahal kalau secara hukum boleh-boleh aja. Tapi karena Rasulullah seperti itu, tandanya sangat keras. Perintah Rasulullah SAW, demi Allah saya nggak mau ngambil. Kalau kamu ambil aja, saya nggak mau ngambil. Ya, ini. Jadi betul-betul dia langsung kerjakan itu. Rasul larang, langsung dia kerjakan itu. Gak main-main dia. Nah, ini tandanya bahwa dia punya iman, kuat imannya, sehingga dia kemudian langsung respon. Rasul respon terhadap larangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah rahimakumullah, ya, ini tanda-tanda iman bahwa dia punya iman yang bagus, ya, dengan langsung merespon apa yang dilarang Rasulullah SAW, maka langsung dia tinggalkan. Dulu para sahabat, ya, ketika ya minum khamar misalnya, khamar itu kan waktu dulu kan boleh, ya, waktu itu boleh. Begitu ada larangan khamr, langsung ditinggalkan oleh para sahabat semuanya. Ada yang sedang minum-minum begini, lalu ada datang sahabat, ada turun larangan minum khamr, langsung ditumpahkan khamrnya, langsung dimuntahkan khamrnya di dalam mulutnya. Itulah para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu ada larangan, langsung dihentikan. Gak usah nunggu-nunggu lama-lama, gak usah, langsung dihentikan mereka. Bahkan yang punya simpanan-simpanan langsung dipecahkan semuanya, dibuang semuanya. Ya, tidak ada lagi sayang-sayangan, gak ada. Sayang sudah beli, gak ada begitu. Ini sudah dilarang oleh Allah, oleh Rasulullah, maka segera dibuang semuanya. Itulah bagaimana para sahabat merespon, ya, ketika Rasulullah atau ketika Allah telah melarang sesuatu, mereka langsung mengerjakannya. Jemaah rahimakumullah, ya. Jadi inilah tanda-tanda iman. Bahkan tanda-tanda kuatnya iman seseorang adalah ketika dia melaksanakan langsung secara otomatis, secara langsung semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimakumullah, di antara tanda iman adalah imaratul masajid, menyemarakkan masjid. Tanda iman orang yang menyemar masjid adalah tandanya bahwa dia punya iman, ya. Bahkan orang-orang yang beriman itu adalah hidupnya itu adalah sangat senang ketika di masjid, seperti ikan kalau masuk air, ketika keluar dari air terkelepekan gitu kan, masuk air senang. Nah, orang mukmin itu ketika masuk masjid senang seperti itu, seperti ikan masuk air, terasa nikmat, terasa senang. Itulah orang-orang beriman, ya. Jemaah rahimakumullah, Allah menggambarkan dalam Al-Quran, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Sesungguhnya yang bisa memakmurkan masjid, sesungguhnya bisa memakmurkan adalah siapa? Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang beriman kepada hari akhir. Jemaah rahimakumullah, jadi yang bisa memakmurkan masjid itu orang beriman. Makanya ulama mengatakan bahwa orang beriman itu diantara cirinya, tandanya adalah suka memakmurkan masjid, meramaikan masjid. Kalau ibadah ke masjid, kalau sholat ke masjid, ini terutama untuk laki-laki, ya, bahwa itu tanda iman. Tanda iman adalah bahwa dia akan suka ke masjid.
Maka kemudian ada sebuah hadis yang meskipun ini persekitakan masalah kesohihannya, tapi artinya betul. Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjid fashhadu lahu bil iman. Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjid fashhadu lahu bil iman. Jika kamu melihat ada seorang laki-laki yang biasa ke masjid, yang sering ke masjid untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka saksikanlah bahwa dia orang beriman. Apa artinya maksud? Kebalikannya, orang yang tidak pernah ke masjid, maka imannya disaksikan. Imannya disaksikan. Ya, orang yang tidak pernah ke masjid itu keimanannya disangsikan. Orang beriman kok gak ke masjid, kan begitu. Ya, maka jamaah rahimakumullah, ada sebagian orang yang mengatakan bahwa sholat berjamaah di masjid itu adalah wajib. Ada salah satu ulama yang berpendapat seperti itu. Ya, ada ulama yang berpendapat bahwa wajib orang laki-laki muslim itu berjamaah ke masjid. Meskipun jumhur mengatakan masih sunnah. Tapi kita gak bicara masalah itu. Kita bicara masalah bahwa orang beriman itu memang harusnya ke masjid. Bayangkan ada orang mengaku muslim tapi nggak pernah ke masjid, bagaimana itu? Kan disaksikan imannya. Ya, makanya jamaah rahimakumullah, maka ke masjid itu adalah bagian dari tanda-tanda keimanan. Sehingga Rasulullah SAW dalam hadis tersebut, ya, seperti bahwa idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjid fashhadu lahu bil iman. Jika kamu melihat orang laki-laki yang biasa bolak-balik ke masjid beribadah kepada Allah, ya, maka fashhadu lahu bil iman, maka saksikan bahwa dia adalah orang yang beriman. Jemaah rahimakumullah, ya, jangan sampai selama hidup nggak pernah ke masjid, terakhir ke masjid adalah, atau yang pertama ke masjid adalah ketika dia disolatkan. Jangan sampai seperti itu. Atau bahkan mungkin nggak akan sholatkan di masjid kalau dia nggak pernah ke masjid malahan, ya kan? Jangan sampai, ya, jangan sampai yang pertama itu adalah ketika disolatkan orang. Jangan sampai seperti itu. Meskipun dia sholat di rumah mungkin, tapi jamaah rahimakumullah, kita bahwa kehadiran kita di masjid adalah bagian tanda keimanan kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka laki-laki itu adalah harus ke masjid. Ya, mungkin sekali-sekali dia nggak ke masjid karena mungkin sakit, karena mungkin udzur dan sebagainya, mungkinlah seperti itu. Tapi jangan sampai nggak pernah sekalipun ke masjid. Ya, ini tanda keimanan seorang muslim laki-laki itu haruslah ke masjid. Jemaah rahimakumullah, maka biasanya Allah berfirman fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang orang-orang beriman ini adalah kebiasaannya adalah fi buyutillah. Jadi mereka beribadahnya adalah di rumah Allah Subhanahu wa taala, di masjid. Ya. Mereka suka berzikir, bertasbih itu di masjid. Ya, yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Jadi sering ke masjid pagi, sore, ya, ke masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah rahimakumullah, ini di antara tanda-tanda iman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sering ke masjid atau meramaikan masjid, memakmurkan masjid dengan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan melaksanakan taklim di masjid Allah Subhanahu wa taala. Intinya bagaimana masjid makmur. Makmur dalam arti banyak kegiatan keagamaan digunakan untuk ibadah kepada Allah, untuk zikir kepada Allah, untuk membahas ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka ini memakmurkan. Insyaallah kita sini adalah juga memakmurkan masjid, insyaallah. Amin ya rabbal alamin.
Baik jemaah rahimakumullah. Kemudian di antara tanda-tanda yang lain adalah, ini enggak semua saya sampaikan karena terlalu banyak ya, saya pilih-pilih saja. Itharul akhir ala dunya. Itharul akhir ala dunya. Di antara tanda-tanda iman adalah bahwa orang itu lebih mengutamakan akhirat daripada dunia. Itu tanda iman. Ketika berbenturan antara kepentingan dunia dengan akhiratnya, maka dia lebih memilih kepentingan akhirat. Itu tanda-tanda orang beriman kepada Allah adalah lebih mendahulukan akhiratnya daripada dunianya. Allah berfirman, fa amma man tagha wa athara al hayata dunya fa innal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Quran Nazi'at. Jemaah rahimakumullah, Allah katakan fa amma man tagha wa athara hayatad dunya. Adapun orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia daripada akhirat. Itu ciri-ciri orang kafir. Ciri-ciri orang kafir adalah mereka suka melampaui batas dan mendahulukan kehidupan dunia ketimbang akhirat. Lebih cinta dunia ketimbang akhirat. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fa innal jahima hiyal ma'wa. Maka nanti neraka jahimlah tempat mereka nanti, karena mereka dulu di dunia lebih mengutamakan dunia daripada akhiratnya. Adapun wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut ya pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian wanahan nafsa 'anil hawa, dan kemudian dia menahan hawa nafsunya, menahan kepentingan dunianya demi untuk mendapat akhirat ya. Jadi menahan kemauan duniawinya untuk mendapat akhirat. Maka kata Allah, fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka surgalah baginya nanti di hari akhir nanti. Jemaah rahimakumullah. Maka inilah bahwa orang beriman itu lebih mendahulukan akhiratnya daripada dunianya. Ya, dia mungkin mau bersabar di dunia, yang penting bisa mendapatkan kebaikan nanti di akhirat. Dunia cuma sementara, dunia cuma sebentar, akhirat kekal selama-lamanya. Entah berapa lama itu, gak bisa dihitung ya. Maka lebih baik kita bersabar sebentar di dunia ini. Kita gak apa-apa bersabar, menahan ya, demi untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan akhirat ya. Jadi jemaah rahimakumullah, itu juga tanda iman, lebih mengutamakan akhirat ketimbang kepentingan-kepentingan dunia. Memang semua orang pasti ingin dapat dunia, dapat akhirat, pasti seperti itu semuanya ya. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, selalu seperti itu. Tetapi kan gak semuanya seperti itu. Kadang-kadang dapat dua-duanya, dunia dapat, akhirat dapat. Tapi seringkali harus ada yang dikalahkan, apa dunianya apa akhiratnya. Gak bisa dua-duanya didapatkan. Nah, jemaah rahimakumullah, maka yang seperti ini ya, maka kita harus rela mengorbankan dunia kita demi untuk bisa mendapatkan akhirat kita. Nah, ini jemaah rahimakumullah, maka seorang yang beriman di antara tandanya adalah dia lebih mengutamakan akhiratnya ketimbang kehidupan duniawinya. Maka orang misalnya ya korupsi, itu kan dunia yang dicari, tapi mengorbankan akhirat ya, mengorbankan akhirat. Orang mencuri, itu kan dunia dicari, mengorbankan akhirat ya. Orang berzina, itu yang dilihat ada dunia, kenikmatan sementara, tapi itu mengorbankan akhiratnya ya. Nah, ini rahimakumullah, maka orang beriman adalah dia akan menjaga itu
tidak mau mengorbankan akhiratnya hanya untuk kepentingan dunia. Karena dunia itu seindah-indah dunia, dia cuma sementara. Sehebat-hebat dunia, dia sangat sebentar. Ya, justru nanti di akhiratlah keindahan yang sempurna, kenikmatan yang sempurna nanti di akhirat. Maka kita harus bersabar ya demi untuk mendapatkan kenikmatan di akhirat. Itulah yang paling hakiki, itulah yang paling sempurna ya di akhirat nanti. Rahimakumullah. Maka kemudian inilah tanda-tanda iman harus kemudian bisa mengalahkan dunianya demi untuk kepentingan akhirat. Dan itu tanda orang-orang yang beriman, lebih cinta akhirat ketimbang cinta dunia. Rahimakumullah. Masih banyak tanda yang lain, tapi ini sekedar untuk mengetahui bahwa iman itu punya tanda. Iman memang di hati, tapi dia ada tanda dari perilaku kita, perbuatan kita, sikap kita, ya, itu merupakan cerminan apakah orang itu punya iman ataukah tidak. Apakah imannya itu kuat ataukah lemah, itu bisa kelihatan. Yang rajin beribadah, tandanya imannya lagi kuat. Ketika malas beribadah, tandanya imannya lagi lemah. Ada azan, gak segera ambil wudhu untuk sholat, tandanya dia lemah. Ya, masih tatar dulu antara aja dah, masih tanda lemah. Tapi kalau ada azan langsung segera buru-buru berwudhu, meskipun punya banyak acara yang lain, segera berwudhu untuk sholat, itu tanda keimanan. Nah, rahimakumullah, maka mari kita jaga keimanan kita semuanya, ya, dan itu bisa kita lihat dengan tanda-tanda yang ada di dalam diri kita. Insya Allah kita semua bisa melihat dalam diri kita apakah saya sedang bagus iman saya ataukah lemah iman saya melalui melihat tanda-tanda di dalam diri kita. Kalau semangat beribadah kepada Allah, ikhlas karena Allah, tandanya iman kita lagi kuat. Tapi ketika kita malas beribadah, maunya ibadah karena orang melihat kita misalnya, atau ibadah karena tujuan tertentu yang lainnya, maka tandanya iman kita sedang bermasalah. Maka rahimakumullah, maka mohon pada Allah Subhanahu wa taala supaya kita ditetapkan iman kita, dikuatkan iman kita, istiqomah dalam iman ini sampai akhir hayat kita mendapatkan husnul khatimah. Demikian rahimakumullah. Semoga ada manfaatnya untuk kita semuanya. Mari kita sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan keluasan kepada kita dalam hidup ini supaya kita mudah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'ama yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu lakal syukru ma yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma a'lanna wa ma asrarna wa ma anta a'lamu bihi minna antal muqaddim wa antal muakhir. La ilaha illa anta innaka antal aliyul qadir. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'a wa zidna fahma wa atina hikmah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa lakum minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.